إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله يعني من تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبات مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam majelis Jejak Nabi. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diridhai, menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan semoga majelis kita senantiasa termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni termasuk Raudhatun min Riyadil Jinan, taman di antara taman-taman surga. Dan semoga majelis kita ini juga termasuk mendapatkan keutamaan sebab kita membaca firman Allah di sini dan mengkaji makna-maknanya. Dia adalah satu tempat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada semua yang hadir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah ke dalam kalbu-kalbu mereka, ke dalam hati-hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut semuanya, nama-nama yang hadir di majelis itu dengan bangga pada malaikat yang ada di sisinya. Semoga majelis kita termasuk di dalam tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta itu kelak kita kemudian berhak atas syafaatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemudian disinilah kita menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa mencintai Allah maka tidak dapat tidak dia harus mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk pembahasan pada pertemuan kali ini di kertas baru tentang tugas dakwah yang pertama. Kemarin kita telah membahas tentang wahyu yang pertama turun. Pembahasan tentang wahyu disertai dengan tafsir surah Al-Alaq 1-5 dan tafsir surah Al-Mudassir ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dan itulah mula-mula ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW menurut pendapat jumhur ulama. Kali ini kita masuk kepada tugas dakwah yang pertama. Pertama, poin yang akan kita bahas adalah dakwah kepada keluarga terdekat. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 sampai ke-216. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun." Allah mengatakan wa anzir. Kemarin di dalam surah Al-Mudassir kita membaca kum fa anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka ayat dalam surah Asy-Syu'ara ini dimulai dengan kata perintah itu, wa anzir, dan berilah peringatan, asyirataka, kepada kaum keluargamu, al-aqrabin, yang paling dekat di antara mereka. Wakhfid, dan rendahkanlah, janahaka, dirimu, makna aslinya adalah sayapmu, tapi manusia tidak punya sayap. Kalau orang Jawa itu kalau kemudian berjalan di depan orang tua, maka dia merendahkan sayapnya. Caranya bagaimana?
nyuwun sewu, kemudian tangannya direndahkan sedikit dan kemudian berjalan perlahan-lahan. Nah, makna waqfid janahaka dalam bahasa Arab ini adalah untuk kemudian kita memang bersikap santun, lembut, sopan kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah di sini, waqfid, dan rendahkanlah janahaka, sayapmu itu, dirimu itu, hatimu itu, jiwamu itu, kesemuanya dirimu itu. Ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai majas, yang kemudian diistilahkan sinekdok. Sinekdok pas prototo, sebagian untuk menyebut semua, gitu ya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai menyebut ba'd untuk kemudian memaknakan ijmal, keseluruhan. Waqfid, dan rendahkanlah janahaka. Janah itu hanya sayap, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan dirinya, jiwa maupun raga. Liman, kepada siapapun, ittaba'aka, yang orang itu kemudian mengikuti engkau hai Muhammad, minal mu'minin, di antara orang-orang yang percaya kepada apa yang kau bawa. Fa'in asauka, jikapun mereka kemudian durhaka kepadamu, tidak mentaatimu, berbuat maksiat kepadamu, faqul, maka katakanlah hai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, bari'un, berlepas diri, mimma, dari apa-apa, ta'malun, yang kalian kerjakan. Wa anzur ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang beriman. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya, dan jika kemudian mereka bermaksiat kepadamu, tidak mau taat kepadamu, maka katakanlah Muhammad, ini sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, mimma, dari apa-apa, ta'malun, yang kalian kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini dakwah kepada keluarga terdekat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 hingga 216. Al-Imam Al-Wahidi menyebutkan sabab nuzulnya adalah kemudian ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keseluruhan keluarganya, kira-kira kata beliau jumlahnya 45 orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu Rasulullah kemudian memberikan peringatan kepada mereka dengan kata-kata, sesungguhnya wahai kaum, tidaklah ada seorang pemuda pun sebelum aku yang membawakan kebaikan kepada kalian melebihi apa yang aku bawa ini. Karena aku datang kepada kalian dengan urusan dunia dan akhirat. Karena aku kemudian membawa peringatan dari sisi Tuhan yang Maha Mulia sebelum tibanya hari di mana orang diazab dengan azab yang pedih. Maka ikutilah apa-apa yang aku katakan, sesungguhnya apa yang aku bawa ini berasal dari Rabb semesta alam. Lalu ketika itu kemudian kaumnya mengolok-olok beliau, kaumnya mengejek beliau, dan kemudian kaumnya mengatakan kepada beliau, kami tidak akan taat kepada engkau kecuali anak muda yang usianya 6 atau 8 tahun disebutkan di situ, namanya adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadi wazirmu, pembelamu, sebatas apa yang aku mampu. Maka kemudian orang-orang menertawakannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dia adalah wasiku, wazirku, dan warisku. Sesungguhnya Ali adalah wasiku, pemegang wasiatku, wazirku, pembantu urusanku, dan warisku, orang yang mewarisi dari diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam ahlul hadis dan dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, juga Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, juga para a'immah dari keempat mazhab yang kemudian menyitir hadis ini. Meskipun hadis ini disebutkan kemudian menjadi senjata dari orang-orang Syiah untuk mengklaim hak pewarisan, hak wazir, dan hak
pembawa wasiat Rasulullah hanya pada Ali radhiyallahu anhu semata-mata. Al-Imam Asyuti di dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul tidak setuju pada pendapat Imam Al-Wahidi. Beliau memang orang yang sangat teliti. Kata Imam Asyuti, kita harus membedakan apa itu sebab turun dengan peristiwa yang mengiringi. Apa yang dikisahkan oleh Al-Wahidi dari riwayat Ibnu Abbas ini bukanlah sebab nuzul, tetapi peristiwa yang mengiringi. Kalaulah dia sebab nuzul, maka seharusnya kemudian disebutkan dalam kisah itu terjadi peristiwa begini, lalu turunlah ayat ini. Tetapi yang dikisahkan oleh Al-Wahidi ini tidaklah kemudian menyebutkan demikian. Yang ada adalah sebuah peristiwa yang mengiringi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asyuti di dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Wallahu a'lam bis-shawab. Di dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa kemudian ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bukan sebab nuzul, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesudah turunnya perintah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kemudian beliau mengumpulkan keluarganya. Lalu di sana kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kepada yang puasa, minumannya sudah keluar dahulu tapi tetap ditahan sampai maghribnya. Kemudian beliau mengumpulkan keluarganya yang terdekat, dan di antara keluarga yang terdekat itu yang hadir kemudian adalah para wanita. Maka Rasulullah kemudian bersabda, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib bibiku, wahai Fatimah binti Muhammad anakku, sesungguhnya aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian belalah diri kalian dengan beriman kepadanya dan meninggalkan semua sesembahan selainnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi beliau, dan juga Fatimah binti Muhammad beriman kepada beliau. Dalam riwayat lain kemudian Rasulullah mengumpulkan keluarganya yang berjumlah sekitar 30 atau 40 orang. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Ali, wahai Bani Hashim, wahai Bani Muthalib, wahai anak cucu Abdul Muthalib, sungguhnya aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian belalah diri kalian dengan apa yang kalian punya, sedekahkanlah harta, dan berimanlah kepada Allah dan hari akhir yang pasti akan datangnya. Jadi dari hadis ini kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan keluarganya untuk menyampaikan risalah kenabian yang telah turun kepada beliau. Sementara kepada beliau sebelumnya telah beriman, yang awal-awal mula adalah Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam riwayat tadi. Tentu saja sesudah Khadijah radhiyallahu anha juga Zaid bin Harisah yang adalah anak angkat beliau, mantan budak beliau, dan juga adalah beberapa orang lagi, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memulai dakwah itu dari keluarganya yang terdekat. Ini adalah sebuah hikmah yang penting bagi kita, di antaranya untuk kemudian menjadi orang-orang yang kemudian memberikan perhatian yang utama kepada keluarga kita di dalam persoalan-persoalan dakwah yang kita jalankan selama ini. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang mulia, dikenal sebagai teladan, dikenal sebagai seorang al-amin yang terpercaya dan tidak pernah berdusta di tengah keluarganya. Maka kemudian beliau diperintahkan untuk memberi peringatan mula-mula kepada keluarganya yang terdekat. Itu pun bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam masih mendapatkan penentangan-penentangan yang akan kita ceritakan nantinya. Tetapi ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Janganlah sampai seorang dai lebih memperhatikan tugas-tugas dakwahnya di luar dan kemudian tidak memberikan pembentengan dan penjagaan kepada keluarganya atas apa yang dia dakwahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini juga dimaksudkan bahwa dakwah itu pertama-tama harus kemudian menjadi prioritas, yakni bagaimana kemudian kita berdakwah kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang terdekat. Bagaimana kemudian kita memberikan kefahaman kepada mereka dengan apa yang kemudian kita fahami tentang din, tentang Islam ini. Bagaimana kemudian kita mensosialisasikan kepada mereka nilai-nilai yang kemudian kita yakini dari agama yang kita anut ini. Sesungguhnya ini adalah kemudian tugas yang berat dan tidak mudah, karena setiap orang yang kemudian berhubungan dalam ikatan-ikatan yang dekat justru kemudian memiliki beban-beban yang lebih besar untuk menyampaikan apa yang benar dan hak, ketika kemudian dikhawatirkan bahwa menyampaikan yang benar dan hak itu bisa merusak hubungan yang ada di antara mereka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah sikapmu, bersikap santun dan penuh adablah dengan tata krama yang baik bagi siapapun yang kemudian mengikuti engkau minal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berlaku lembut, berlaku penuh tata krama, berlaku santun dan penuh adab kepada orang-orang yang kemudian menjadi pengikut beliau di antara orang-orang beriman. Sebab kemudian bahkan orang yang paling percaya, bahkan orang yang paling setia, bahkan orang yang kemudian telah mengikuti dia, bisa kemudian berpaling dari beliau ketika kemudian beliau tidak menjaga akhlak dan adabnya kepada mereka semua. Maka benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, sebagaimana telah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita ingatkan kembali, Allah mengatakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Fabima, maka disebabkan apa-apa, rahmatin, yakni rahmat minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut kepada mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, dan andainya engkau hai Muhammad itu bersikap faddan, keras, kasar kepada mereka, ghalidhal qalbi, dan hatimu pun kemudian qasiyah, hatimu pun kemudian tidak lembut kepada mereka, langfaddu min haulik, pastilah mereka akan berpaling pergi dari sisimu. Ini yang dikatakan oleh Allah untuk memberikan wanti-wanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bagi kita yang kemudian berdakwah kepada keluarga, ini juga menjadi penting untuk diperhatikan bahwa dakwah yang terterima awal mulanya pastilah bukan kemudian dengan sikap yang keras dan kasar, tetapi bagaimana kemudian juga setelah dakwah itu kita kemudian wa'anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kemudian waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, senantiasalah kemudian berlaku lembut, beradab santun, bertata krama yang baik kepada siapapun yang mengikuti engkau di antara orang-orang beriman itu, yakni orang beriman yang juga berasal dari ashiratakal aqrabin, kalangan yang dekat dari keluarga kita. Tetapi Allah juga berpesan di dalam prinsip berikutnya, fa'in asauka, dan bahkan andainya pun mereka bermaksiat kepadamu, andainya pun mereka kemudian berlaku durhaka kepadamu, tidak mau taat kepadamu, menentang urusanmu, memperolokmu, dan melakukan berbagai macam kezaliman kepadaku, faqul, maka katakanlah hai Muhammad, ini sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, mimma, dari apa-apa ta'malun, yang kalian lakukan. Tafsir pertama, inni bari'um mimma ta'malun, kami berlepas diri dari apa-apa yang kamu lakukan, maknanya adalah bahwa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan, beliau terus menerus untuk kemudian berdakwah sebagaimana yang diperintahkan.
Makna kedua adalah inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat, bahwa beliau tidak akan berbuat sebagaimana mereka berbuat. Kalau mereka berbuat jahat dan keji pada beliau, maka beliau tetap akan berbuat baik dan santun kepada mereka. Jadi selama ini ya, kalau ngaji akidah seakan-akan baro'ah gitu ya, al-wala wal baro'. Ada al-wala. Apa itu al-wala? Sikap loyalitas, kesetiaan. Ahlan wa sahlan yang baru datang, pastikan mendapatkan lembaran materi. Mohon tolong Mas Eko untuk disediakan. Sudah ada? Ya. Jadi seakan-akan selama ini ketika kita ngaji tentang akidah, baro'ah itu mengerikan gitu ya. Baro'ah itu artinya pokoknya saya berlepas diri dari kamu. Seolah-olah maknanya adalah permusuhan. Padahal yang namanya baro'ah itu bukan permusuhan, utamanya bukan permusuhannya. Tetapi yang namanya baro'ah adalah aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Aku berbeda dengan kamu. Kalau kamu menyembah berhala, maka aku tidak menyembah berhala. Ini baro'ah. Kalau kamu kemudian melakukan berbagai macam kekejian dan dosa-dosa, maka aku tidak melakukan kekejian dan dosa-dosa. Kalau kamu melakukan kejahatan dan kekejian kepadaku, melakukan olok-olok, melakukan penistaan, melakukan penghinaan dan caci maki, mengatai gila, mengatai fitnah gitu ya, dan melakukan penentangan, aku tidak melakukan itu kepadamu. Inilah yang kemudian menjadi hakikat dari baro'ah. Jadi baro'ah itu kemudian jangan dimaknai semata-mata kalau saya berlepas diri dari dia, maka saya memusuhi dia. Kalau memusuhinya justru dengan cara yang juga mereka lakukan, itu namanya bukan baro'ah. Jadi selama ini seakan-akan yang dinamakan baro'ah itu artinya udah lepas kemudian bermusuhan. Padahal makna baro'ah bukanlah bermusuhannya, tetapi ketika Ibrahim mengatakan ini bura'a'um minkum kepada kaumnya, kepada ayahnya, dia bukan memusuhi, tetapi dia kemudian memberi pemaknaan bahwa aku tidak melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Dulu kalau mondoknya di pesantren yang salafiyah syafi'iyah gitu ya, itu ya, itu ada biasanya stiker-stiker semboyannya itu lastu kahai atikum. Apa itu semboyannya artinya? Lastu, tidaklah aku, kahai atikum, bertingkah sepertimu. Artinya inilah baro'ah. Kalau kemudian dia melakukan hal buruk, kita melakukan hal yang baik dan tidak pernah terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kemudian inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kemudian musuh-musuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang Quraisy itu melakukan berbagai macam tindakan keji kepada beliau, beliau tidaklah membalasnya. Inilah yang disebut sebagai baro'ah. Gitu. Inilah yang disebut sebagai baro'ah. Justru beliau membalasnya dengan balasan-balasan yang baik. Justru beliau kemudian mengatakan hanya yang baik, melakukan hanya yang baik, dan kemudian membalas kejahatan dengan hal-hal yang ma'ruf. Ini yang menjadi catatan penting kita, karena beberapa kali saya mendengar berbagai macam pembahasan tentang baro'ah, seolah-olah baro'ah itu adalah sebuah permusuhan. Baro'ah itu bukan permusuhan, tetapi keberlepasan diri, termasuk di dalam segala hal yang kemudian dilakukan oleh musuh kita, dan itu adalah hal-hal yang tercela. Bukan baro'ah namanya kalau kemudian musuh kita melakukan kecurangan, kemudian kita merasa sebagai pembela kebenaran, wah ini kebenaran, kalau tidak curang seperti musuh kita nanti kita akan kalah gitu. Kemudian kita melakukan kecurangan yang sama, maka itu tidak namanya tidak baro'ah. Itu namanya kemudian larut di dalam apa-apa yang diteladankan oleh orang-orang yang membela kebatilan gitu ya. Ada bupati atau calon legislatif yang orangnya dianggap orang saleh begitu ya. Wah ini yang lain pakai uang semuanya bagi-bagi uang kepada masyarakat, semuanya melakukan riswah di dalam politik. Kalau kita orang-orang baik, orang-orang saleh gitu, pede banget ngomong kita ini orang saleh gitu ya, tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, nanti kita kalah. Kalau kebenaran kalah, maka masyarakat jadi lebih runyam urusannya. Kita harus memenangkan kebenaran ini bagaimanapun caranya. Maka gunakan juga money politics, maka gunakan juga bagi-bagi uang.
rusak semuanya kalau begitu. Ini namanya bukan bara'ah, ini namanya terlarut di dalam apa-apa yang kemudian diciptakan oleh musuh-musuh kebenaran yang kemudian lalu dicontoh. Maka benarlah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imamu ahli sunnah, ketika beliau mengatakan kemenangan yang sejati bukanlah kemudian kalahnya lawan kita. Kemenangan yang sejati adalah ketika kemudian Allah tidak berpisah dari dalam dada kita. Jadi kemenangan yang sejati bukanlah kalahnya lawan kita, tetapi kemenangan yang sejati adalah ketika Allah tidak pernah berpisah dari dalam diri kita. Itulah kemenangan yang sejati. Maka ini makna bari, makna kemudian berlepas diri, itu bukan kemudian bermusuhan frontal, tapi bagaimana kemudian segala hal yang ada di musuh itu tidak kemudian menciprati kita, tidak mencemari kita. Maka dikatakan kadang-kadang justru kebenaran itu beringsut menjauhi kita, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kadang-kadang justru kebenaran itu beringsut menjauhi kita ketika kita sedang berteriak-teriak membelanya. Bisa jadi kebenaran itu kemudian beringsut menjauhi kita ketika kemudian kita berteriak-teriak membelanya. Karena apa? Karena kebenaran itu malu melihat kita kemudian angkuh dan sombong. Sungguh kebenaran itu tidak dibela dengan keangkuhan dan kesombongan. Atau sebagaimana dikatakan Ibnu Athaillah di dalam lanjutannya, kata beliau, dan boleh jadi kebatilan itu tiba-tiba kemudian tanpa kita sadari sudah merasuk menjadi satu dengan diri kita ketika kemudian kita berteriak-teriak mengutuknya. Karena sesungguhnya pembawa kebenaran itu bukan la'an, bukan tukang melaknat, bukan kemudian orang yang humazah maupun lumazah, orang yang banyak mengumpat dan mencela. Maka ketika seseorang mengumpat dan mencela kebatilan, jangan-jangan justru kebatilan itu kemudian sedang merasuk ke dalam dirinya tanpa dia sadari. Ini makna dari fakul, maka katakanlah hai Muhammad, ini sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, mimma ta'malun, dari apa-apa yang kalian lakukan. Kalau kalian menaburkan duri dari jalan antara rumahku sampai ke Ka'bah, maka aku tidak akan membalas dengan melakukan itu kepada kalian. Untuk menaburkan duri antara jalan yang kemudian kalian lalui dari rumah kalian ke Darun Nadwah misalnya. Kalau kalian kemudian mencaci maki aku, maka aku tidak akan mencaci maki kalian. Kalau kalian kemudian melempari aku dengan kotoran, aku tidak akan melakukan itu kepada kalian. Kalau kalian kemudian memfitnah aku, mengatakan aku gila, mengatakan aku penyair, mengatakan aku penyihir, mengatakan aku sebagai seorang yang tidak waras, maka aku tidak akan membalas dengan mencaci maki kalian. Seterusnya. Ini bari'un mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri. Jadi kita luruskan makna berlepas diri, itu bukan kemudian bermusuhan, tetapi berlepas diri artinya jangan sampai apa-apa yang dilakukan oleh musuh itu kemudian juga kita lakukan hanya gara-gara kita punya klaim bahwa kitalah yang ada di atas kebenaran. Siapa yang menjamin kita di atas kebenaran? Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang siapa kalian. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan pernah mensucikan diri kalian sendiri. Inilah tentang dakwah kepada keluarga yang terdekat, dan dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib sesudah orang-orang paling dekat beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Khadijah Al-Kubra, kemudian Fatimah, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu telah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah salat yang pertama. Allah berfirman dalam surah Ghafir, dalam mushaf cetakan Indonesia namanya Al-Mu'min. Di surah Ghafir sama dengan surah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
tentang salat. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Rahiqul Mahfum, kitab beliau tentang sirah nabawiyah, menyatakan bahwa, mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas mengatakan salat adalah termasuk perintah yang mula-mula ditunaikan, difirmankan oleh Allah dan kemudian ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai buktinya, beliau mengatakan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu masuk Islamnya karena melihat Rasulullah dan Khadijah melaksanakan salat. Ketika itu Rasulullah dan Khadijah melaksanakan salat dengan tata cara kaifiyah yang telah diajarkan oleh Jibril, maka Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau berdua, apa yang kalian lakukan? Maka kemudian Rasulullah menjawab, kami menunaikan salat atau sembahyang. Lalu Ali mengatakan, kepada siapa kalian bersembahyang? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maka Rasulullah kemudian menawarkan kepada Ali, hai Ali, tidakkah engkau fikirkan bahwa Allah yang Maha Satu itu lebih baik daripada berhala-berhala yang mereka sembah, yang hanya terbuat dari batu dan tidak bisa memberi manfaat dan madaratnya? Maka Ali kemudian mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, aku sangat tertarik kepada apa yang kalian lakukan, tetapi izinkan aku untuk kemudian bertanya dahulu kepada ayahku, yakni Abu Talib. Maka ketika itu kemudian Ali beranjak, baru 3 langkah dia berjalan, dia kembali. Ali radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah ketika menciptakan aku tidak bermusyawarah dengan Abu Talib. Maka untuk menyembah Allah, kenapa aku harus bermusyawarah dengan Abu Talib? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka kemudian Ali ketika itu mengatakan, dulu ketika menciptakan aku, Allah tidak bermusyawarah dengan Abu Talib. Lalu kenapa sekarang ketika aku harus menyembahnya, aku harus bermusyawarah kepada Abu Talib? Itu bukan sesuatu yang penting. Maka kemudian Ali langsung bersyahadat, dia mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil yang dikemukakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, mengomentari bahwa sebagian ulama berselisih pendapat tentang kapankah kewajiban sholat itu diturunkan. Jumhur memang berpendapat bahwa kewajiban sholat itu diturunkan, perintah langsung dari Allah ketika Isra dan Mi'raj. Akan tetapi para ulama Syafi'iyah terutama kemudian menyatakan bahwa salat adalah perintah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal risalah. Dan kemudian di antara bukti-bukti yang mereka ajukan adalah hadis Ibnu Abbas dan kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam ini. Ada lagi satu pendukung tentang itu yang kemudian diriwayatkan dari Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Kata Zaid, dan periwayatan dari Zaid tentu saja amat sangat harus kita terima, karena Zaid bin Harisah adalah orang yang termasuk pertama-tama di dalam masuk Islam. Kata Zaid bin Harisah, di antara apa-apa yang paling awal diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW adalah wudu. Maka Jibril mengajarinya untuk berwudu, membasuh seluruh anggota badannya. Kemudian Rasulullah menambahi wudu itu. Nah, ini di antara tanda kemuliaan Rasulullah dan betapa kemudian beliau sangat ingin menjaga kesucian dirinya. Rasulullah itu kemudian menambahkan ketika Jibril mengajarkan wudu kepada beliau, beliau menambahkan dengan satu basuhan lagi, yakni dengan menyipratkan atau mengguyurkan air ke kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu sudah mengajarkan kepada beliau wudu, tetapi ketika itu kemudian Rasulullah menambahi, mensucikan dirinya dengan membasuh kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ini menguatkan pendapat bahwa salat adalah termasuk perintah yang awal-awal diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri kemudian menyimpulkan perintah salat yang pertama itu diperintahkan oleh Allah dengan bentuk salat 2 kali waktu, yakni pada permulaan hari dan pada akhir hari, yakni pada pagi dan petang hari. Dan ayat yang ada di sana adalah surah Ghafir, surah Al-Mu'min, ayat yang ke-55.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir, maka bersabarlah engkau hai Muhammad, inna wa'dallahi, sesungguhnya janjinya Allah itu haqqun, adalah kebenaran. Wastaghfir, dan mohonlah ampun, lidzambika, untuk dosamu, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyiyi, pada waktu petang atau pagi? Petang, wal ibkar, dan pagi hari. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Tuhanmu adalah benar, janji Allah adalah pasti, dan mohonlah ampun atas dosamu, kemudian bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu itu pada waktu petang dan pagi." Ini yang difirmankan Allah di dalam surah Ghafir ayat yang ke-55. Di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, terkandung perintah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar, sebagaimana yang diperintahkan juga di dalam ayat yang turun di awal-awal risalah, yakni surah Al-Mudatsir. Allah memerintahkan di ayat yang ke-7, "Wali rabbika fasbir," dan terhadap apa-apa yang akan diperintahkan oleh Tuhanmu, maka bersabarlah. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit, sabar itu menurut para ulama dan a'immah kita, sabar itu menurut para ulama dan a'immah kita ada beberapa makna. Yang pertama adalah sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Maka di dalam mentaati perintah Allah, dan Allah itu maha menuntut, Allah itu maha pencemburu, Allah itu membebani Rasulullah dengan tugas-tugas yang berat, maka hendaklah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabar untuk kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah mencetuskan salah satu kaidah, al-amru lin-nabi amrun li ummatihi. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah amrun li ummatihi, juga adalah perintah kepada umatnya. Jadi al-amru lin-nabi amrun li ummatihi. Ini kaidahnya Imam Syafi'i. Jadi amr atau perintah kepada Nabi adalah juga perintah kepada umatnya. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah juga untuk bersabar kepadanya. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiruha wa batinuha, zahirnya maupun batinnya. Dosa-dosa yang zahir maupun dosa-dosa yang batin. Dosa-dosa yang batin itu ada prasangka buruk kepada Allah, gitu ya. Dosa-dosa batin itu ada putus harapan. Dosa-dosa batin itu ada kemudian prasangka, gitu ya. Dosa-dosa batin itu ada berbagai macam perasaan, ghil, hasad, dengki, angkuh, sombong, takabbur, dan seterusnya. Atau juga dosa-dosa zahir yang kemudian dilakukan di dalam berbagai macam bentuknya, baik yang berupa fahisyah, kekejian-kekejian, maupun mungkarat atau kemungkaran. Nah, sabar yang pertama dan kedua ini kita disunnahkan untuk memohon bantuan Allah agar mampu menjalaninya dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di antara kalimat yang kemudian Allah ajarkan kepada kita untuk diucapkan supaya kita ditolong untuk mampu sabar di dalam taat dan sabar dalam menjauhi maksiat adalah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maknanya? La haula, tidak ada daya di dalam menjauhi kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk mewujudkan ketaatan. Jadi beda makna haula dan makna quwwata ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.
Fasbir, bersabarlah dalam mentaati Allah. Fasbir, bersabarlah dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya. Fasbir, yang ketiga, bersabarlah di dalam kemudian menerima cobaan-cobaannya, musibah-musibahnya. Karena kehidupan itu pastilah kemudian berisi nikmat dan musibah. Tidak ada orang dalam kehidupannya yang hanya mendapatkan nikmat saja selama hidupnya. Sebagaimana tidak ada pula orang yang kemudian hanya mendapatkan musibah saja sepanjang hidupnya. Itu adalah dua hal yang mustahil. Maka kita diajarkan untuk bersabar sekaligus bersyukur di dalam menghadapi kesemuanya itu. Karena sebenarnya dua-duanya adalah sabar. Kok dua-duanya adalah sabar? Ya, sabar itu adalah sebuah sikap hati kita untuk kemudian menahan diri dari berlebihan dalam menyikapi sesuatu baiknya maupun buruknya. Maka dikatakan syukur itu adalah bentuk sabar dalam menghadapi musibah dari Allah yang berbentuk nikmat gitu. Di syukur itu juga termasuk sabar, yakni sabar dalam menghadapi musibah dari Allah yang berbentuk nikmat. Sementara juga bisa dikatakan sabar itu adalah rasa syukur kita kepada Allah dalam menghadapi nikmatnya yang berbentuk musibah. Kenapa? Karena kemudian biasanya antara sabar dan syukur itu harus selalu dipadukan. Karena nikmat dan musibah itu juga selalu satu paket gitu. Ada orang dikaruniai oleh Allah nikmat. Kalau dia tidak mampu mensyukuri nikmat itu, dia juga pasti tidak mampu untuk bersabar atasnya. Contoh, nikmat itu harta yang berlimpah. Kalau dia tidak mampu mensyukurinya, maka dia pasti tidak mampu mensabarinya. Kalau dia tidak mampu mensyukuri harta itu dengan bentuk-bentuk kesyukuran dengan lisan maupun perbuatannya, pasti dia juga tidak akan sabar untuk menggunakan harta itu di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kemudian satu paket. Atau kalau ada orang kemudian mendapatkan musibah, dia kalau tidak mampu bersabar atas musibahnya ini, juga pasti tidak mampu bersyukur. Untuk mengingat bahwa dibandingkan musibah yang cuma satu itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Ini keagungan sabar dan syukur. Dan hakikat kehidupan adalah sabar. Kita ini ingat ya, kalau nggak sabar belajar, pasti harus sabar untuk jadi orang bodoh. Ini kata Al-Mutanabbi di dalam syairnya. Kalau ada orang tidak sabar belajar, dia tetap harus sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk jadi orang bodoh gitu. Kalau ada orang yang tidak mau berusaha, bekerja, dia tetap harus sabar. Sabar untuk apa? Kalau ada orang tidak sabar di dalam bekerja, tidak sabar dalam berusaha, maka dia tetap harus bersabar. Sabar untuk sempit hidupnya. Kalau ada orang tidak mau sabar di dalam kebersamaan dengan orang lain, tidak sabar bertetangga, tidak sabar kemudian berukhuwah, tidak sabar karena kemudian ukhuwah itu juga ujian-ujian penuh yang sangat berat, sikap-sikap dari orang lain kepada kita. Kalau tidak sabar kemudian berukhuwah dalam kebersamaan, maka dia juga tetap harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam kesendirian. Pungkasnya, kata Al-Mutanabbi, kalau orang tidak sabar kemudian di dunia untuk beribadah, maka tetap harus sabar di akhirat. Untuk apa? Menahan siksa neraka. Malah bisa begitu. Ini yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi. Jadi hakikat kehidupan itu kesemuanya adalah kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya, fasbir, sabarlah. Ini adalah perintah agung kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Tafsirnya, kata Imam Al-Qurtubi, adalah bahwa ketika itu Rasulullah menghadapi satu dakwah yang panjangnya tidak terbayangkan kapan berakhirnya. Wong sudah beberapa waktu berjalan saja, pengikutnya cuma itu saja. Tetapi bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada nabinya ini bahwa dia sebagai rasul, sebagai nabi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Kamu tenang saja Muhammad, sabar saja, nanti janji Allah itu pasti benar. Wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah atas dosamu. Loh, memangnya Rasulullah berdosa? Wastaghfir li dzambika,
dan beristighfarlah, mohon ampunlah atas dosamu. Apakah Rasulullah berdosa? Padahal Rasulullah adalah orang yang maksum. Menurut para ulama, sebagiannya kemudian dengan amat indah mengatakan, justru karena beliau itu sangat rajinnya beristighfar, beliau tidak sempat berdosa. Tapi banyak orang di antara kita ini, seperti kita ini, kata para ulama itu, yang sangat kemudian rajinnya berdosa, tidak sempat beristighfar. Begitu. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Rasulullah itu saking kemudian tekunnya beristighfar, maka beliau tidak sempat berdosa. Nah kita ini, kata beliau, sebaliknya terlalu rajinnya berdosa sehingga tidak sempat beristighfar. Maka cara menjauhi dosa yang paling baik, kesimpulannya kata beliau adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Sebagian ulama menafsiri wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Yang dimaksud sebagai dosa di sini bukanlah dosa sebagaimana yang kita bayangkan tentang diri kita berdosa, tapi Rasulullah hanya sekedar mempertanyakan kepada Allah, kok janjinya belum diwujudkan sekarang. Itu saja sudah dianggap sebagai sebuah dosa. Wastaghfir li dzambika. Jadi merasa kok dakwah kemudian pengikutnya masih segini-segini saja, lalu mana janji Allah, merasa begitu saja, itu sudah kemudian termasuk sebagai dosa. Maka Allah kemudian mengatakan wastaghfir li dzambika, dan kemudian mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyiyi, pada pagi, pada petang, wal ibkar, dan pada pagi hari. Maka kenapa kemudian disebut wasabbih bihamdi rabbika ini isyarat kepada perintah salat? Sebagian ulama menafsirkan karena di dalam salat itu intinya adalah rukuk dan sujud, dan di dalam rukuk dan sujud itu terdapat tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam menurut salah satu hadis, kita ini kalau rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka sesuai dengan perintah ini, fasabbih bihamdi rabbika. Subhana itu fasabbih rabbiyal azim, wa bihamdi itu fasabbih bihamdi rabbika. Cocok dengan ayat ini. Atau dalam hadis lain kan kemudian bunyinya adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini lengkap gitu ya. Ada subhanallah wa bihamdi, ada Allahumma firli, ada wastaghfir li dzambika, lengkap. Dan ketika sujud kita juga mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kemudian katakanlah di dalam ayat ini, yakni wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, adalah juga isyarat tentang ibadah salat. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah yang beliau susun. Jadi ini ikhwati fillah rahimakumullah, untuk kita ketahui bahwa perintah salat itu sudah kemudian ada sejak awal di dalam risalah. Yang ketiga, poin ketiga yang kita pelajari di dalam tugas dakwah pertama adalah para terdahulu dan mula-mula, as-sabiqunal awwalun. Ini surah At-Taubah ayat yang ke-100, ayat yang bicara tentang as-sabiqunal awwalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim.
Allah mengatakan wasabiquna, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, lagi mula-mula, minal muhajirina, di antara orang-orang yang berhijrah, wal ansar, dan orang-orang yang menolong, walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiya, telah ridha, Allahu, Allah, anhum, kepada mereka, waradu, dan telah ridha mereka itu, anhu, kepada Allah, wa a'adda, dan Allah menjanjikan, lahum, kepada mereka, jannatin, dengan janji surga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawah surga itu, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, adalah sebuah keberuntungan, al-azim, yang amat besar. Dan orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu, lagi mula-mula, yang terdahulu lagi mula-mula di dalam Islam, dari antara muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah sebuah keberuntungan yang besar. Pertama kita bahas tentang perbedaan qiraat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat ini tidak seperti ini. Beliau membacanya begini: wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uhum. Jadi Umar membacanya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansarul ladzina ittaba'uhum. Apa konsekuensi maknanya? Berbeda sekali. Jadi Umar dulu membacanya begini: wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansarul ladzina ittaba'uhum. Bisa ya dibaca begitu ya? Bisa. Nah, kalau dibaca begitu artinya apa? Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di kalangan muhajirin, dan orang-orang ansar yang mengikuti mereka. Jadi siapa yang mengikuti? Ansar di sini kemudian tidak punya as-sabiqunal awwalun. Kalau dibaca seperti pembacaan Umar, maka Ansar tidak punya as-sabiqunal awwalun. Karena Umar membacanya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, wal ansarul ladzina ittaba'uhum. Dan orang pertama-tama dan mula-mula yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, dan orang-orang Ansar yang mengikuti mereka. Jadi Umar dulu membacanya begitu. Satu saat ngimami begitu, di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab kemudian menegur. Kata Ubay bin Ka'ab, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum. Umar tetap membaca seperti itu. Diingatkan lagi oleh Ubay. Umar membaca lagi seperti itu, diingatkan lagi oleh Ubay, sampai 3 kali, baru kemudian Umar membetulkan bacaannya. Lalu setelah selesai salat, Umar bertanya kepada Ubay, demi Allah, bersumpahlah kepadaku atau hadirkan saksi bahwa engkau mendengar ayat itu turun seperti yang engkau baca atau yang aku baca. Kata Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harisah sini, Salim maula Abi Hudzaifah sini, Abdullah bin Mas'ud sini, Utsman bin Affan sini. Jadi semua orang yang kemudian adalah orang-orang yang pencatat wahyu, sekaligus orang-orang yang kemudian mereka itu adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diambil bacaan Quran dari mereka. Mu'adz bin Jabal sini. Jadi semua diundang oleh Ubay bin Ka'ab. Bersaksilah kepadaku, manakah bacaan yang benar? Bacaannya Umar atau bacaanku? Lalu ini bacaan Umar. Jadi bacaan Umar adalah wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansarul ladzina tabauhum. Jadi kata Umar itu, saya membacanya, dan asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin, juga orang-orang ansar yang mengikuti asabiqunal awwalun dari muhajirin itu pemaknaan dari pembacaan Umar. Sementara Ubay bin Ka'ab membaca, dan asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin maupun ansar, juga orang-orang yang mengikuti mereka.
Nah, mana yang benar? Ternyata semua yang dihadirkan Ubay bersaksi bacaan Ubaylah yang tepat. Jadi dahulu Quran itu sedemikian dijaganya luar biasa, gitu ya, sehingga kemudian ketika terjadi perselisihan ada orang-orang yang memberikan kesaksian. Dan pada kasus ini Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku beriman kepada kebenaran, yang engkau baca pastilah lebih benar. Jadi bagaimana kemudian dibaca bukan seperti yang dibaca Umar, karena kalau kemudian seperti yang dibaca Umar, as-sabiqunal awalun itu hanya muhajirin, Ansar tidak termasuk, gitu. Tetapi kalau dibaca seperti pembacaan Ubay bin Ka'ab, maka as-sabiqunal awalun itu ada dari kalangan muhajirin, ada juga dari kalangan Ansar. Ini tentang perbedaan qiraat pada waktu itu. Kemudian, ikhwati fillah rahimakumullah, kita juga bisa melihat apa sebab nuzul dari ayat ini. Ayat ini turun, kata Syekh Qutb dalam Fi Dhilalil Quran, berkenaan setelah pulangnya kaum muslimin dari perang Tabuk, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan kedudukan orang yang pertama lagi mula-mula di dalam berislam, bahwa mereka memiliki kedudukan yang tidak tergantikan, sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah memberikan pengorbanan yang sangat agung untuk Islam. Nah, dalam ayat ini Allah katakan, dan orang-orang yang pertama lagi mula-mula di dalam Islam, yakni al-muhajirin, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah telah ridha kepada mereka. Maka kenapa kita sekarang kalau menyebut nama sahabat menggunakan kata-kata radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya? Itu dimulai dari ayat ini, bahwa Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Wa'adda, dan Allah telah menjanjikan lahum untuk mereka jannatin, surga, tajri, yang mengalir tahtaha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka itu kemudian kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, yang demikian itu adalah sebuah keberuntungan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah as-sabiqunal awwalun yang dimaksud oleh ayat ini? Beberapa ulama membedakan pengertian tentang siapakah as-sabiqunal awwalun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan batas as-sabiqunal awwalun adalah peserta perang Badar. Batas as-sabiqunal awwalun adalah peserta perang Badar. Karena beliau beralasan tentang peserta perang Badar itu dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, tidak tahukah engkau hai Umar bahwa dia termasuk ahli Badar, dan tidak tahukah engkau hai Umar bahwasanya bisa jadi Allah telah berfirman kepada ahli Badar. Apa firman-Nya kepada ahli Badar? Lakukan apapun yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Lakukan apapun yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Ini bukti bahwa kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an ini pantas bagi mereka, yakni sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin maupun ansar. Sebagian ulama mengatakan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan merasakan kepahitan hidup di dalam Islam ketika berada di kota Makkah. Sementara as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansar adalah orang-orang yang mengikuti baiat Aqabah. Ini pendapat sebagian ulama lagi. Nah, yang jelas, hadirin yang muliakan Allah, kita sepakat bahwa di antara as-sabiqunal awwalun itu terdapat orang-orang yang kemudian ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, anak angkat beliau Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keempat orang ini adalah ringkasan dari bukan as-sabiqunal awwalun tetapi as-sabiq al-awwal. Kalau as-sabiqunal awwalun jamak, kalau ini adalah as-sabiq al-awwal. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama-tama dan mula-mula dari golongannya masing-masing.
Dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan kaum wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan anak-anak, jadi dibedakan antara laki-laki dengan anak-anak ya. Yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan budak sahaya, yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Ya, jadi meskipun 3 orang ini sama laki-laki, tapi golongannya dibedakan oleh para ulama. Wanita pertama memang Khadijah, tapi laki-laki pertama Abu Bakar, anak-anak pertama Ali bin Abi Thalib, dan kemudian siapa? Budak sahaya pertama adalah Zaid bin Harithah. Kemudian mari kita terima riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku adalah orang kelima yang kemudian bersujud kepada Allah di muka bumi. Maka kita bisa menyimpulkan, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemungkinan orang yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, demi Allah aku ini termasuk 5 orang pertama yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka inilah Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Jadi paman Rasulullah dari pihak ibu, karena ibu Rasulullah itu namanya Aminah Az-Zuhriyah. Aminah dari suku Zuhrah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga kemudian dikenal dengan Az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, karena dia berasal dari Bani Zuhrah. Bapaknya namanya aslinya Malik, maka dia disebut sebagai Sa'ad bin Malik atau Abu Waqqas. Kemudian sesudah itu para ulama menerima riwayat bahwa masuk Islamlah orang-orang melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara mereka, pertama, menantu Abu Bakar sekaligus adalah putra dari bibi Rasulullah, yakni Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi dari dakwah Abu Bakar, pertama adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Az-Zubair bin Awwam, yang dia adalah juga sepupu Rasulullah karena merupakan putri bibi beliau, yakni Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian yang lain adalah melalui Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf. Dan ini bersesuaian dengan apa yang beliau katakan, aku ini adalah 1 dari 7 orang pertama yang masuk Islam. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf ada di urutan berikutnya. Beliau adalah kemudian kerabat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari kalangan Bani Zuhrah yang masuk Islam. Kemudian selanjutnya adalah Utsman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka berdua ini adalah 2 orang yang kemudian berasal dari satu klan, Utsman dan juga Talhah. Dan Utsman maupun Talhah ini masuk Islam karena mereka punya jaringan bisnis dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Utsman dan Talhah bin Ubaidillah ini masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq, yang semula mereka memang telah mendengar tentang Muhammad dan mereka telah tertarik, tetapi yang menguatkan mereka untuk masuk Islam adalah pengaruh dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar ini adalah orang yang lebih mereka percaya dan lebih mereka kenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu di antara mereka ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tadi sudah saya sebutkan ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat awal yang lain.
Inilah diantara kemudian yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yang benar-benar awal mereka di dalam berislam. Tadi kok nggak ada Umar ibn Khattab? Umar nunggu sebentar, karena Umar itu masuk Islam pada tahun ke-6 Bi'sah. Selisih masuk Islamnya Umar dengan sahabat-sahabat mula-mula ini adalah bahwa Umar itu masuk Islam 6 tahun kemudian, berkat doa Rasulullah SAW agar Allah menguatkan Islam dengan salah satu dari dua Amr atau dua Umar, yakni Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Nah, hal ini pernah diungkit oleh Zubair bin Awam ketika Umar akan wafat, dan dia melihat, Umar melihat di antara yang paling berambisi untuk menjadi khalifah adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan kemudian ketika itu Umar bicara, "Hai Zubair, jujurlah kepadaku, bukankah engkau berambisi, hai Zubair?" Lalu Zubair menjawab, "Demi Allah, bagaimana kami tidak berambisi, sementara kami lebih berhak daripada engkau dalam hal ini." Kenapa begitu? Kata Umar, karena dalam segi hubungan kekerabatan dengan Rasulullah maupun siapa yang lebih dahulu masuk Islam, kami ini lebih unggul daripada engkau. Jadi Zubair bin Awam pernah mengatakan kepada Umar, dalam hal hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan dalam hal lebih dahulunya masuk Islam, Zubair bin Al-Awam itu lebih unggul daripada Umar ibn Khattab. Ini yang dikatakan Zubair ketika itu. Nah, tetapi kemudian kita nanti akan tahu Umar ibn Khattab itu meskipun belakangan di dalam berislam, yakni selisih 6 tahun dengan para sahabat yang lain ini, tetapi mereka kemudian mengakui Umar adalah seorang yang utama, karena Umar di dalam belajar berislam amat sangat cepat, amat sangat gesit, amat sangat luar biasa percepatannya, sehingga dia mampu mencapai derajat yang sangat mulia di sisi Allah maupun Rasulnya. Ini tentang as-sabiqunal awwalun. Sedikit yang bisa kita ceritakan tentang para as-sabiqunal awwalun ini adalah bahwa di kalangan mereka, para as-sabiqunal awwalun ini juga menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Orang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas, menceritakan bahwa beliau memiliki ibu yang sangat menyayangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka begitu cinta dan sayangnya saat ibu dan anak ini saling mencintai dan menyayangi mereka berdua ini. Dalam riwayat disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Umar wafat berusia sekitar 45 tahun. Kalau kita hitung, Umar wafat pada tahun ke 23 Hijriah. Maka sebelum hijrah, umur Sa'ad bin Abi Waqqas berarti sekitar 45 dikurangi 23, 22 dikurangi kemudian 13, berarti umur Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam sekitar 9 atau 10 tahun. Jadi inilah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, dia adalah anak kesayangan ibunya. Umurnya 10 tahun, tapi lihat betapa agungnya sikap Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya menentang masuk Islamnya. Jadi ibunya itu yang sangat sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tahu saat itu tidak mungkin diluluhkan dengan kata-kata kalau sudah berprinsip. Maka ibunya pun melakukan apa? Mogok makan. Mogok makanlah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan, "Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan makan sampai engkau kemudian kembali kepada agama nenek moyang kita." Saat tetap berbakti kepada ibunya, dia tetap membujuk ibunya untuk makan, dia tetap membujuk ibunya untuk terus kemudian merawat dirinya, dan saat terus berbakti kepada ibunya ini melakukan segala hal yang dibutuhkan oleh ibunya, sampai ibunya kemudian semakin lemas dan semakin lemah, sampai kemudian ketika itu ibunya mengatakan, "Demi Allah, Sa'ad, apakah engkau memang ingin menyaksikan ibumu ini mati?" Sa'ad bin Abi Waqqas menangis, air matanya bercucuran, tetapi dia mengatakan, "Demi Allah, hai ibu, andaikan ibu punya 100 nyawa, lalu kemudian keluar satu persatu dari tubuh ibu, dan aku dipaksa untuk menyaksikan itu semua supaya aku berpaling dari agamaku ini, demi Allah, aku tidak akan pernah berpaling, hai ibu. Tapi demi Allah, aku sangat menyayangimu. Tapi jangan minta aku untuk berpaling dari agama Muhammad ini, karena bahkan kalaupun 100 nyawamu keluar satu persatu di hadapanku, aku tidak akan pernah berpaling." Bayangkan, anak umur 10 tahun bisa ngomong seperti ini. Kita ini 10 tahun dulu pasti ngapain gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa bicara seperti ini di dalam kalimat-kalimat yang sangat agung kepada ibundanya. Ini adalah sebuah teladan yang sangat mulia.
Satu orang lain yang kemudian disayangi oleh ibunya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian disikapi oleh ibunya dengan cara mogok makan, kalau Mus'ab bin Umair sebaliknya disikapi oleh ibunya dengan cara diboikot. Dulunya Mus'ab itu terkenal sebagai pemuda yang paling menawan, tampan wajahnya, dan dia sampai-sampai di perang Uhud orang-orang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Maka termasuk ciri fisik Mus'ab itu ketampanannya, penampilannya, menariknya itu paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai gitu ya, Mus'ab itu kan seorang pemuda yang ganteng, yang wangi, yang berpakaian indah, yang kemudian sangat modis, trendsetter gitu ya. Mungkin kalau ada sekarang jadi foto model gitu. Dia kalau berjalan maka bisa diketahui bahwa jalanan itu habis dilalui oleh Mus'ab bin Umair dari wangi parfum yang dia pakai, yang kemudian membekas di dalam perjalanan. Lalu kemudian ketika dia ketahuan masuk Islam, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya memboikot, nggak lagi memberikan uang sama sekali kepada Mus'ab, dan tidak kemudian memberikan pekerjaan yang bisa dinikmati hasilnya oleh Mus'ab. Jadi sampai di pekerjaannya Mus'ab saja ibunya minta supaya Mus'ab dipecat. Semua hal yang kemudian sedalamnya berhubungan dengan apa-apa yang menjadi penghasilan Mus'ab di stop, sehingga Mus'ab kemudian dikisahkan dalam sirah dia menjadi orang yang semula amat tampan dan gagah dan wangi, kemudian menjadi seorang yang sangat compang-camping penampilannya gitu ya, sehingga bahkan dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dari perlakuan ibunya karena diboikot, bahkan dalam hal makan sangat dibatasi misalnya. Dikisahkan dalam sirah, kami melihat Mus'ab bin Umair, kata Abdurrahman bin Auf, dia adalah pemuda yang paling tampan dan wangi yang kami kenal. Tetapi ketika dia masuk Islam dan ketahuan ibunya, maka ibunya memboikotnya, sampai-sampai kemudian kulit Mus'ab itu mengelupas seperti ular berganti kulit. Semulanya mungkin rajin pakai pelembab begitu ya, tapi begitu kemudian diboikot oleh ibunya, sampai-sampai dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, dia itu kemudian bagaikan seekor ular yang berganti kulit, karena kulitnya pecah-pecah dan mengelupas semuanya. Ini yang dialami oleh para as-sabiqunal awalun dari kalangan yang berada. Coba bayangkan apa yang dialami dari kalangan yang tidak berpunya. Dari kalangan budak, ada Sumayyah, ada Yasir, dan berbagai macam orang yang nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya tentang mehnatu dakwah, atau berbagai macam cobaan dan ujian yang terjadi pada awal-awal dakwah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan bahas di sana. Tetapi sekilas gambaran betapa kemudian bahkan bagi orang-orang yang paling berada, paling kaya, paling terhormat seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya ini, masuk Islam bukanlah perkara yang mudah bagi mereka. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada pembahasan tentang as-sabiqunal awalun, poin ketiga. Untuk pekan depan masih harus kita bawa lembaran kita ini insyaallah, tentang bagaimana Rasulullah memulai menyampaikan dakwahnya dengan terbuka, surah Al-Hijr ayat 94 dan 95, dan bagaimana munculnya para penentang yang pertama-tama adalah dari keluarga yang paling dekat, yakni surah Al-Lahab 1 sampai 5. Wallahul muwaffiq. Kami cukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Membersihkan, ya. Ya, kalau antum punya kloset duduk dan punya penyemprot, nah itu lebih mudah diamalkan gitu ya. Dan kalau tidak, memang posisinya lebih mudah berjongkok atau duduk, kemudian mengambil gayung, kemudian diguyurkan ke arah kemaluan. Ini dilakukan oleh Rasulullah untuk, kata beliau, menurut tafsir para ulama tentang beliau, untuk menyempurnakan pensucian dengan wudhu itu. Ini bukan termasuk sunnah wudhu yang muakkadah bagi kita, tetapi dilakukan adalah suatu kebaikan, karena kemarin kita sudah membahas wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dan termasuk kesucian pakaian kemarin kita sudah membahas, hati-hati ittaqul baula fa innahu awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri. Takutlah kalian kepada air kencing, karena sesungguhnya air kencing itu yang pertama-tama diazab, yang pertama-tama dihisab di dalam kubur, yang membuat orang bisa diazab karenanya.
gitu. Jadi kalau hal pertama yang dihisab di akhirat itu salat, maka di dalam kubur adalah yang mendahului salat, yaitu tentang kesucian kita. Kan salat tidak sah tanpa kesucian. Nah, kalau sudah tidak berhati-hati kepada air kencing, maka dipastikan salatnya pun tidak berhati-hati. Ya bisa kadang-kadang pas suci, kebetulan saja, tapi lebih sering untuk kemudian dalam keadaan tidak suci karena tidak berhati-hati tentang air kencingnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Wadinah lah, nah. Iya. Baik, kita bahas itu insyaallah pada pembacaan tentang Fathul Makkah. Tetapi memang dalam teks sirahnya disebutkan wanita itu itulah Lattah, itulah jin yang kemudian selama ini tafsirnya itu adalah jin yang selama ini kemudian disembah sebagai Lattah. Padahal Lattah adalah orang masa lalu yang kemudian sudah mati. Nah, itulah Lattah, maksudnya itulah adalah jin yang kemudian dia disembah sebagai Lattah selama ini. Wallahu a'lam. Nanti kita insyaallah ada ikhtilaf pendapat tentang itu, nanti kita akan uraikan. Monggo Pak Afan. Silakan. Kapan disebut mulai memeluk agama Islam? Iya. Baik. Kapan Rasulullah dinamakan Muslim atau orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini saya jujur belum bisa menjawab saat ini. Saya harus membuka-buka kembali referensi. Mohon maaf, saya belum bisa menjawab saat ini. Kalau saya menjawab saat ini pasti hanya menduga-duga, tidak berdasar sebuah dalil yang kuat. Nanti insya Allah akan saya jawab, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, kalau saya insya Allah menemukan dalil yang rajih tentang jawaban dari pertanyaan itu. Mohon maaf, saya saat ini belum bisa menjawab. Baik, waktunya sudah sore. Insya Allah kalau masih ada pertanyaan kita bisa sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan cinta kita kepada nabinya, dikuatkan kita untuk mengikuti teladan-teladannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Ghaffar, ya Latif ya Qahhar, ya Wahhab ya Fattah, ya Alim ya Azim ya Karim, ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada nabimu, cinta kepadamu, dan cinta kepada yang menjadikan kami semakin dekat kepada engkau dan syafaat nabimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang diberi minumnya dari al-haud telaga Kautsar kelak di yaumil qiyamah, umat yang dia banggakan di hadapan umat-umat yang lain, umat yang kemudian membersaminya masuk ke dalam syurga, umat yang kemudian ditempatkan
tempatkan di dalam surga yang tertinggi di sisi Engkau, ya Razzaq, ya Fattah, ya Karim, ya Azim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kuat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya Allah, mampukan kami untuk beramal sesuai dengan yang dituntunkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.